Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan dan selalu menetapkan nikmat-nikmat yang besar bagi kita semua dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan agama kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan berbagai macam nikmatnya meskipun kita kurang dalam mensyukurinya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tetap memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, padahal sekian banyak peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan, yang juga belum bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk merubah diri kita, untuk merubah hati kita, untuk menundukkan jiwa kita dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun." Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk ketika mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Dan janganlah mereka bersikap seperti orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka sebelumnya, yang kemudian setelah berlalu masa yang panjang, hati mereka menjadi kaku, menjadi membatu, tertutup, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azakumullah. Ayat yang mulia ini mengisyaratkan bahwa keburukan yang sesungguhnya adalah ketika hati manusia tertutup sehingga tidak bisa menerima hidayah Allah. Asal daripada hidayah, asal daripada istijabah memenuhi seruan Allah dan Rasulnya adalah terdapat dalam hati manusia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
dalam ayat yang berkali-kali kita dengarkan dalam kajian, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Setelah menyampaikan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah wa'lamu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Coba perhatikan hikmah dari digandengkan firman Allah ini dengan ucapan Allah di akhir ayat ini. Ketahuilah Allah yang membatasi manusia dari hatinya, untuk menunjukkan seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, annal istijabata asluha fil qalbi fala tanfa'ul istijabatu fil jasadi dunal qalbi. Memenuhi seruan Allah, masuknya hidayah pada diri manusia itu asalnya terdapat dalam hati. Maka tidak bermanfaat jika seseorang itu hanya badannya yang terlihat mengikuti seruan Allah, tapi hatinya tidak tersentuh, alias hidayah tidak masuk ke dalam hatinya. Coba antum perhatikan, apa makna daripada semua ini? Apa nasihat yang bisa kita ambil untuk diri kita? Nasihatnya adalah kita bertanya sama diri kita masing-masing. Ingat, kebanyakan kita mesti mengatakan bahwa kita bukan orang awam lagi. Kita sudah menjadi ikhwan salafi, pengikut sunnah, sudah mendengarkan kajian-kajian sunnah dalam berbagai bidang ilmu. Tidak terhitung jumlah kitab akidah yang pernah kita dengarkan atau pernah kita hadiri kajiannya. Tidak terhitung ceramah tentang iman, tentang ilmu, tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi SAW. Bahkan ceramah dari para ulama ahlu sunnah yang kita dengarkan tidak terhitung. Sekarang, mana buktinya bahwa hati kita menerima hidayah tersebut? Apa pengaruhnya ilmu tersebut untuk merubah keadaan diri kita, bukan cuma anggota badan kita. Berkali-kali kita tekankan kenyataan bahwa kita semangat mengikuti kajian, memang ini merupakan kebaikan besar. Kenyataan bahwa kita semangat melaksanakan salat berjamaah, memang ini merupakan kebaikan besar. Kenyataan bahwa kita rajin berzikir, rajin membaca Al-Quran, memang ini adalah amal yang luar biasa, berpuasa dan seterusnya. Tapi ingat ucapan Ibnu Qayyim tadi, annal istijabata asluha fil qalbi fala tanfa'ul istijabatu fil jasadi dunal qalbi. Asalnya istijabah itu dalam hati. Tidak bermanfaat kalau cuma dilakukan oleh badan, hatinya tidak tersentuh. Maksudnya, kita harus mulai berpikir saat ini, apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak kalau tidak ada peningkatan? Apa manfaatnya? Kita hanya sekedar membanggakan diri dengan menghiasi dengan amalan anggota badan, tapi ternyata amalan tersebut tidak menyentuh hati. Ini salah satu pertanyaan besar yang harus kita berusaha mencari jawabannya. Agama Islam disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan besar, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penghambaan diri kepada Allah adalah kebutuhan manusia yang paling tinggi, sekaligus sebab kenikmatan hidupnya yang paling besar. Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah,
seperti yang sudah kami sering saya sampaikan, nasihat bagi kita semua dan juga untuk diri saya sendiri, kita selalu merasa cukup dan merasa puas dengan meraih sebagiannya. Kita selalu merasa jika telah mendapatkan sesuatu sudah selesai. Jarang kita mengoreksi diri. Jarang kita berusaha untuk meresapi kajian-kajian tersebut supaya bisa menjadi sebab hidayah dalam hati kita. Inilah permasalahannya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, musim-musim kebaikan kemarin bulan Ramadan kita lewati. Di situ pun kita disibukkan dengan berbagai macam ibadah. Ingat, ibadah ini merupakan sebab untuk perbaikan diri. Coba lihat kemarin di bulan Ramadan, orang yang berpuasa, hikmahnya berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Kita tahu semua, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti puasa itu sebab untuk bisa meraih takwa. Tapi kenapa orang banyak berpuasa tidak meraih tujuan tersebut? Karena puasanya cuma mengandalkan puasa anggota badan. Itu yang kemarin diingatkan dalam beberapa kali ceramah-ceramah Ramadan kita dengar. Sabda Nabi SAW yang kita kenal semua. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan bagian kecuali lapar dan dahaga. Ini peringatan bahwa bukan yang namanya puasa yang diterima oleh Allah yang sempurna, yang hanya anggota badannya menahan lapar dan haus. Berarti ini kita kiaskan pada semua permasalahan agama. Bukan yang namanya sholat hanya orang sekedar menampakkan dirinya seolah-olah tunduk, padahal hatinya tidak mengenal zat yang diibadahinya, tidak merasakan sejuk hatinya kepada zat yang diibadahinya. Ini khusyuk yang sebenarnya seperti yang saya pernah jelaskan. Khusyuk itu adalah yang diungkapkan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau tentang salat. Wa ju'ilat qurratu aini fis salat. Dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Bukanlah orang yang membaca Al-Quran yang diterima oleh Allah yang hanya sekedar menghafal lafaz-lafaznya, indah pengucapannya, pandai mengucapkan huruf-hurufnya, tapi tidak merasuk ke dalam hati. Tidak berusaha direnungkan maknanya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Quran, Alkitab, yang kemudian mereka mentilawahnya dengan sebenar-benarnya tilawah, mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang kufur terhadapnya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Beliau berkata, tilawatul Quran, inna tilawatul Quran tatanawalu tilawata lafdihi wa ma'nahu wa tilawatul ma'na asyrafu min mujarradi tilawatil lafdi wa ahluha hum ahlul Quran alladzina lahumul thana'ul jamilu fid dunya wal akhirah. Yang namanya mentilawah Al-Quran itu meliputi tilawah, mengikuti, secara bahasa artinya tilawah mengikuti. Mengikuti lafadznya, yakni membaca huruf-hurufnya, dan mengikuti kandungan maknanya, yaitu merenungkan isinya, menghayatinya. Dan orang yang merenungkan isinya, mentilawah dengan memahami maknanya, ini lebih mulia daripada sekedar membaca hurufnya. Dan orang yang ahli dalam hal ini, yang selalu melakukan ini, mereka lah yang disebut sebagai ahli Quran yang sesungguhnya. Yang mereka akan mendapatkan pujian yang indah di dunia dan di akhirat nanti. Coba bayangkan Al-Quran yang kita baca. Insya Allah rata-rata kita semua punya semangat membaca Al-Quran.
yang Al-Quran merupakan semua sumber kebaikan, obat penyakit hati, penyubur keimanan, dan semua kebaikan yang lainnya. Tapi mana di antara kita yang membekas pada dirinya bacaan Al-Quran, sehingga dengan itu setiap kali membaca Al-Quran dia bisa mengobati penyakit hatinya, yang kemudian tercermin dalam kehidupannya dalam hal menundukkan hawa nafsu, mengutamakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, merasakan nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua makna hidayah hati. Berdoa kepada Allah, berzikir. Kenapa disebutkan dalam hadis yang sahih tentang doa misalnya? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Al-Hakim dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ibadati ad-du'a. Seutama-utama ibadah adalah doa. Lu dari mana? Mana sholat, mana Al-Quran, mana berzikir? Kenapa tiba-tiba langsung muncul doa seutama-utama ibadah? Hadis yang lainnya riwayat Tirmidzi yang semakna dengan ini. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa taala melebihi doa. Kenapa tiba-tiba doa punya keutamaan demikian besar? Padahal secara urutan dia di bawah Al-Quran. Ternyata doa seperti ini bukan cuma sekedar doa memohon, tapi permohonan yang disertai dengan penghayatan dalam hati. Paling tidak ada 3 unsur dalam doa yang menjadikannya sebagai ibadah yang paling agung di sisi Allah. Kenapa? Orang yang berdoa berarti dia menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah, ketundukannya kepada Allah, ketergantungannya kepada Rabbnya. Ini ubudiyah, penghambaan diri. Yang semakin seseorang sempurnakan hal ini dalam dirinya, berarti kedudukannya di hadapan Allah semakin mulia. Bayangkan doa yang direnungkan sampai segitu kedudukannya. Padahal kita demikian banyak doa yang kita ucapkan dalam sehari-hari. Tapi makna ini jarang kita hadirkan. Makna yang kedua yang terdapat dalam doa, yaitu di dalam doa terdapat al-isti'anatu billah, tawakal, memohon pertolongan dan tawakal kepada Allah. Ini adalah intinya agama yang dikandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Coba lihat, doa yang direnungkan ternyata memiliki kedudukan yang demikian tinggi dalam rangka menyempurnakan ubudiyah kita, penghambaan diri kita. Jadi di sini ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, kita belajar, kita harus punya target. Hidup kita sementara. Kita tidak tahu amalan kita apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah itu menerima amal dari orang-orang yang bertakwa, dan kita tahu bersama takwa itu hakikatnya terdapat dalam hati. At-taqwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang setelah itu siapa yang berani menjamin amal-amalnya yang dilaksanakannya secara zahir meskipun kelihatan bersemangat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, dari sini makna ucapan para ulama salaf yang kita semua sering dengarkan. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Lau anni a'lamu anna Allah taqabbala minni sajadatan wahidatan latamannaitul maut." Seandainya aku mengetahui bahwa Allah menerima dariku satu sujud, satu salat saja, maka aku mengangan-angankan mati saat ini juga. Nah, disinilah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, perbedaan orang yang belajar agama dan tidak belajar agama. Perhatian orang yang mengenal Islam, yang mengenal Allah, mengenal keutamaan-keutamaan dalam agama, dan perhatian orang-orang yang tidak seperti itu. Dan disinilah
fungsinya kita selalu membaca keterangan para ulama yang menasihatkan tentang masalah iman, yang menasihatkan tentang masalah tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Bukan untuk membuat kita merasa putus asa, oh kenapa amal saya semua kok tertolak, tidak ada artinya, bukan. Tapi ingin menjadikan kita lebih berhati-hati. Karena kalau kita tidak mengintrospeksi diri saat ini, sewaktu di hadapan Allah kita tidak siap. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah kita ketahui berfirman dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang antum ketahui, orang-orang yang menghadap Allah rugi karena dia mendapati balasan di sisi Allah tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Tampaklah di hadapan mereka balasan dari Allah yang sebelumnya mereka tidak perhatikan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amal-amal yang mereka kerjakan di muka bumi, kemudian kami jadikan seperti debu-debu yang berhamburan. Makanya di sini sekali lagi saya menekankan untuk diri kita semua. Kita belajar harus ada perbaikan. Kita berkali-kali mengulangi penjelasan tentang ilmu yang bermanfaat. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, huwa ma basyaral qulub, yang merasuk ke dalam hati. Biarkan ilmu masuk ke dalam hati kita untuk merubah hati kita. Makanya jangan merasa cukup dengan sekedar mengatakan saya sudah banyak menghadiri kajian-kajian dalam berbagai judul, berbagai tema, berbagai bidang ilmu dalam Islam. Sekarang perlu kita pertanyakan dalam diri kita, siapa di antara kita yang ketika mendengarkan satu kajian misalnya tentang keimanan, ketika pulang dia mengulangi kembali kajian tersebut? Jarang yang melakukan. Rata-rata yang kita lakukan dengar satu sudah. Kalau punya CD simpan, numpuk-numpuk, tidak ada yang diulangi. Demikian pula kajian ilmu. Al-Quran, siapa di antara kita yang bersabar membaca Al-Quran pelan-pelan, yang penting dipahami? Jarang ada yang melakukan. Jarang ada yang melakukan. Rata-rata kalau baca Al-Quran pengennya cepat selesai. Padahal itu sudah kita ketahui dilarang oleh para ulama salaf. Seperti kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Wala yakunu hammu ahadikum akhir surah." Janganlah yang menjadi target salah seorang di antara kalian hanya sekedar menyelesaikan surat tersebut. Nah, di sini jalannya sudah kita ketahui. Petunjuk para ulama salaf kita baca dan kita pelajari, tapi kita kurang sabar dalam menitinya. Kita kurang sabar dalam menjalaninya. Semua kita bertanya. Setelah kita selesai sholat, kalau kita mau merenungkan, dan disinilah, makanya merenungkan diri, introspeksi itu merupakan satu keharusan. Karena setelah itu kita akan mengetahui aib-aib dan kekurangan diri kita. Kalau tidak kita lakukan hal ini, maka kita akan merasa diri kita sudah cukup, dan sudah cukup. Di sini tipu daya syaitan yang menimpa kebanyakan manusia. Diterangkan oleh para ulama, syaitan itu ketika menggoda manusia, dia bisa bersabar melalui tahapan-tahapan godaan. Digoda manusia untuk meninggalkan ilmu, tidak mau, orang ini belajar. Syaitan tidak putus asa, digoda lagi supaya dibuat ilmu itu menjadi tujuan tertingginya, tidak berpikir untuk amal. Antum masih ingat, mungkin atau pernah baca, saya juga pernah menyampaikan, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara bentuk gambaran godaan yang dilontarkan oleh syaitan kepada manusia dalam ilmu, dibuat mereka kurang dan berlebih-lebihan. Apa kata beliau? Wa qassara biqaumin hatta mana'ahum minal ilmi alladhi yanfa'uhum wa tajawaza bil akharin hatta ja'alul ilma wahdahu huwal ghayah dunal amali bihi. Dia menggoda satu kaum supaya mereka dibuat lari, malas, meninggalkan ilmu sama sekali, ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Tapi kelompok yang kedua yang sudah ada kemauan belajar digoda juga untuk
berlebih-lebihan dalam menyikapi ilmu sehingga mereka menjadikan ilmu itulah sebagai target utama, tidak ada perhatian untuk memikirkan bagaimana mengamalkannya, bagaimana ilmu itu merubah dirinya, memperbaiki hatinya, dan seterusnya. Syaitan bisa bersabar menempuh tahapan tersebut. Kemudian dia menggoda manusia untuk selalu merasa dirinya cukup, merasa dirinya puas. Itu yang terjadi pada kebanyakan kita. Waktu pertama kita belajar, semangat demikian tinggi. Oh, saya ingin belajar. Saya ingin bisa mengamalkan seperti para ulama salaf. Saya ingin bisa membaca Al-Quran dengan baik, merenungkan isinya. Menjadikan saya bisa sholat malam dengan khusyuk. Semangat berzikir dan seterusnya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu semangat kita. Begitu kita mulai belajar, setelah kita menyelesaikan beberapa kajian, kita sudah mulai memandang kanan kiri. Oh, yang di samping saya orang-orang masih baru. Saya sudah lebih lama mengikuti kajian. Kita belajar lagi sifat salat Nabi. Sudah kita tahu salat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini keutamaan. Tapi setelah itu kita merasa, oh, saya telah mencapai target. Saya sudah tahu salat yang seperti sunnah Nabi SAW. Padahal masih ada khusyuk dalam salat. Kita belum raih. Setelah kita pelajari lagi, syaitan akan terus menggoda. Terus seperti itu. Dia punya banyak rencana-rencana yang panjang untuk menggoda manusia. Sementara kita hanya mencapai 1 atau 2 target, 4 target, kita sudah merasa cukup. Akhirnya, senantiasa seperti itu. Padahal kalau kita mau bertanya, apa yang kurang dalam diri kita saat ini untuk mengetahui kebenaran? Ilmu telah kita pelajari. Buku-buku dari para ulama juga alhamdulillah. Al-Quran tafsirnya mungkin mayoritas tafsir dari ulama Ahlus Sunnah sampai kepada kita. Bahkan kalau tidak kita dapati dalam maktabah ada CD-CD yang merekamnya dalam komputer atau laptop yang kita miliki. Terjemahan-terjemahan juga tidak kurang. Apa yang kurang? Penjelasan-penjelasan ceramah-ceramah para ulama Ahlus Sunnah kita dapatkan. Tapi coba waktu kita menyendiri, kita mengoreksi. Apa ibadah saya yang mirip seperti para ulama salaf? Salat yang kita rasakan sebagai sumber penyejuk hati kita. Berzikir kepada Allah yang merupakan penenang jiwa kita. Kalau kita mau jujur, kita mestinya merasa malu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini berkali-kali kita bahas, cuma mungkin kita tidak renungkan dengan mendalam. Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna rahmat dan karunia-Nya. Tidak mungkin Dia akan menghalangi kebaikan agama atau kebaikan iman untuk hamba-hambanya. Khusyuk, yang kita semua mengatakan khusyuk itu sulit. Jawabannya, tidak mungkin sulit. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa memberikan ini pada manusia, Dialah yang maha pemurah, maha dermawan, maha sempurna kebaikannya. Kalau tidak diberikan kepada orang-orang yang semangat belajar sunnah, terus diberikan kepada siapa? Ini renungan bagi kita semua. Jadi, hidayah itu demikian terang jalannya. Kita pun belajar untuk bisa mengetahui dan alhamdulillah dianugerahkan. Apa ini petunjuk untuk bisa mengenal jalan sunnah dalam masalah ini? Tapi masih ada yang tertahan dalam diri kita. Kenapa hidayah ini belum merasuk dengan sempurna ke dalam hati kita? Itulah pertanyaan besarnya. Makanya kita semua sepakat mengatakan Al-Quran adalah petunjuknya dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, pelajaran. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ketika menafsirkan ayat ini, salah seorang ulama salaf mengatakan, hal min talibil ilmi fayu'anu alaih. Apakah ada orang yang mau menuntut ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat, supaya Allah memudahkan baginya? Maksudnya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh bukan cuma dengan sekedar menampilkan yang zahir saja. Tapi bersungguh-sungguh berusaha mencari manfaatnya. Setiap mendapatkan mengoreksi diri lagi. Mengamalkannya, jangan merasa cukup. Karena kita harus ingat ada tipu daya syaitan, ada hawa nafsu yang menghalangi.
kalau kita mau bersabar meniti jalan salaf, kita mau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mohon perlindungan kepada Allah dari tipu daya syaitan, maka sesuatu yang kelihatannya sedikit, demi Allah itu akan bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita, untuk kemudian kita merasakan manfaatnya, kita merasakan indahnya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita ketahui bersama merupakan ciri-ciri hidayah hati. Hidayah yang telah benar-benar merasuk ke dalam hati manusia. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Insyaallah berkali-kali dalam ceramah-ceramah kita dengarkan tentang hakikat manisnya iman. Ini pun juga saya pernah menjelaskan beberapa kali dan sering saya ulang tentang hal ini, bahwa iman yang hakiki itu hakikatnya adalah manis. Orang yang telah merasakan ini berarti benar-benar dia telah merasakan keimanan yang sempurna. Sehingga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain juga dipuji dengan hal ini. Wa kadzalikal imanu hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Memang demikian keadaannya iman ketika kemanisannya, kenikmatannya telah merasuk ke dalam hati. Coba sekarang kita rasakan buktinya. Siapa di antara kita yang merasa ketika dalam sehari amalnya berkurang, kayak dia merasa kehilangan sesuatu yang besar dalam hidupnya? Bandingkan dengan kalau kita terlambat makan, atau ada satu urusan dunia kita yang kurang, rugi dalam perdagangan kita, keuntungan kita, bagaimana besarnya kita merasakan kehilangan. Ini semua pelajaran bagi kita yang harusnya kita renungkan. Dan ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azakumullah, sekali lagi saya ulangi di sini, kesalahpahaman, keliru dalam memahami sebagian orang yang menyangka ketika kita membahas tentang keadaan para ulama salaf dalam iman mereka, bagaimana mereka merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya berzikir kepada Allah, nikmatnya membaca Al-Qur'an. Sampai-sampai kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan teladan utama dalam masalah ini, membaca Al-Qur'an berdirinya saking lamanya tidak terasa sampai bengkak kaki beliau. Dalam biografinya para ulama salaf biasa kita baca mereka-mereka yang disebut ketika melaksanakan salat malam seperti tiang. Seperti berdirinya tiang, saking lamanya berdiri. Orang yang melihatnya disangka tiang yang sedang berdiri. Saking khusyuk dan lamanya berdiri. Ketika kita membahas hal ini, sebagian orang memahami dengan keliru, dengan menyangka itu hanya miliknya orang-orang yang imannya sempurna, yang mereka menganggap keliru. Kalau kita tidak miliki seperti itu, kita miliki di bawahnya cukup. Yang penting kita selamat. Nah, ini termasuk tipu daya syaitan yang banyak mempengaruhi orang-orang yang sebenarnya punya semangat dalam kebaikan. Ketika mereka dikesankan, yang kamu miliki ini sudah cukup. Adapun contoh dari para ulama salaf itu contoh yang sempurna. Cukup, yang penting kamu sudah selamat, masuk ke dalam surga, selesai. Permasalahannya kita semua sepakat, kalau kita dijamin, alhamdulillah. Seperti ulama salaf yang mengatakan tadi, kalau Allah menerima dariku satu sujud saja, sudah, saya ingin mati saat ini. Berarti saya sudah memenuhi standar yang disebutkan dalam firman Allah tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari amalnya orang yang bertakwa. Tapi permasalahannya saat ini, siapa di antara kita yang sudah terjamin? Siapa di antara kita yang sudah merasa terjamin? Tidak ada. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu ketika ditanya, anta sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Innama sahibuhu man yadkhulu ma'ahul jannah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga bersama beliau. Ini kekeliruan. Nah, dalam hal ini yang saya ingin ingatkan tadi,
adalah ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mungkin saya pernah nukilkan di hadapan antum ketika beliau menyebutkan makna firman Allah Subhanahu wa taala, makna nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, yang ini juga dinukil dalam kitab Fiqh Al-Asmaul Husna oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Pernyataan beliau ini cukup membuat tercengang kita. Bahkan saya secara pribadi yang beberapa kali membaca keterangan ini merasa kaget. Ternyata apa yang kita sangka selama ini tentang iman dan urutan-urutannya yang lebih parah lagi, yang kita menyangka diri kita sudah cukup dalam iman, membaca pernyataan ini kita akan terhenyak. Ternyata kita masih jauh dari, bukan cuma iman yang sempurna, bahkan iman yang standar belum kita miliki. Apa kata beliau? Ini insya Allah pernah saya sebutkan di depan antum. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wansyirahin fattahimhu. Kalau kamu tidak mendapati ketika beramal, mengerjakan amalan soleh, kamu tidak merasakan nikmat dan kelapangan dada, maka curigailah amalmu. Curigai keimananmu. Jadi bukan seperti orang saat ini baru dia beramal, dia sudah mengatakan, oh saya sudah senior dalam sunnah. Saya sudah terjamin untuk menjadi golongan yang selamat dari azab neraka. Tidak mungkin terancam lagi. Beliau mengatakan, kamu tidak merasakan ciri-ciri ini, nikmatnya beramal, rasa lapang ketika beramal, maka curigailah amalmu. Kenapa? Fa inna Rabba azza wa jalla syakurun. Alasannya, alasan yang tepat. Dalilnya kuat. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya yang maha indah adalah Asy-Syakur, yang maha membalas kebaikan. Kita berbuat baik mesti dibalas dengan lebih. Dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Fa inna Rabba azza wa jalla syakurun, kata beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala maha bersyukur. Maha sempurna balasannya. Yakni yang merupakan makna nama ini, kata beliau, artinya yakni annahu la budda an yuthibal amila ala amalihi min halawatin yajiduha fi qalbihi wa insyirahin wa tuma'ninatin wa qurratu ain. Artinya Allah Subhanahu wa taala pasti membalas setiap orang yang beramal. Kalau betul amalnya, mesti akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih. Bukan cuma sekedar pahala yang diberikan. Diberikan padanya balasan yang segera. Dia rasakan nikmatnya di dunia. Itu apa? Perasaan manis dalam hatinya. Perasaan tenang, perasaan lapang dan kesejukan dalam jiwanya. Ini balasan yang disegerakan. Ingat, ini balasan yang disegerakan dari amal yang kita lakukan. Harusnya ini kita rasakan kalau amal kita benar. Karena tidak mungkin Allah salah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala lepas dari sifat kesempurnaannya. Namanya yang maha indah, yaitu Asy-Syakur. Kata beliau selanjutnya, fa haitsu lam yajid dzalika fa amaluhu madkhul. Maka jika seorang hamba ketika beramal tidak merasakan hal ini, maka ketahuilah berarti amalnya rusak. Imannya ada yang tidak beres, yang perlu segera dipertanyakan. Jadi di sini, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah, kita harus segera berpikir untuk mengoreksi diri. Jangan terlena dengan keadaan di sekitar kita. Tentu saja kita bangga menyaksikan pengajian yang dihadiri banyak orang. Kita juga merasa bangga dan gembira ketika kita bisa menghadiri kajian-kajian dan mendapatkan penjelasan-penjelasan yang bermanfaat. Tetapi harusnya kita koreksi, ilmu itu adalah yang merasuk ke dalam hati. Al-Quran yang kita baca harusnya memperbaiki diri kita. Makanya kita perlu banyak murojaah, membuka kembali buku-buku kita, pelajaran-pelajaran tentang iman kita. Berkali-kali ditegaskan, belajar tauhid itu bukan cuma sekali tamat langsung selesai. Apa hikmahnya Rasulullah SAW berdakwah sekian lama di Mekah sebelum hijrah ke Madinah untuk menanamkan tauhid, menanamkan dasar-dasar keimanan. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu perlu kita lalui prosesnya dengan perlahan-lahan, dengan pelan-pelan. Allah Subhanahu wa taala
menjadikan sebab kebaikan bagi kita dengan kita belajar ilmu. Ini sudah merupakan sebab awal, tapi butuh untuk kita sempurnakan dengan sebab-sebab kebaikan berikutnya. Perlu kita renungkan, kita ulangi kembali ilmu tersebut, kita praktekkan pun sambil kita koreksi apa yang salah, supaya waktu kita praktekkan pertama kali belum tercapai, praktekkan lagi yang kedua kali. Semua seperti itu. Keutamaan-keutamaan dalam Islam didapatkan dengan melatih diri, dengan bersabar untuk mengoreksi yang kurang, agar kemudian kita bisa meraih kesempurnaan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azakumullah. Inilah sebabnya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam Al-Qur'an cahaya yang sempurna yang dianugerahkannya kepada manusia, Allah menyebutkan adanya dua cahaya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Bukan cuma satu cahaya, cahaya di atas cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi man yasha. Coba lihat dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana indahnya cahaya yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia. Perumpamaan yang merupakan sebaik-baik perumpamaan. Coba antum baca tentang makna perumpamaan ini diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam beberapa kitab beliau, menggambarkan bagaimana hati itu kalau dia menerima cahaya dari Allah dan terlalu disempurnakannya, maka benar-benar hati itu seperti yang digambarkan dalam ayat ini. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Zaitnya, minyak yang menyalakan api tersebut hampir-hampir sudah bercahaya sebelum disentuh api. Maksudnya apa? Ilmu itu kalau masuk ke dalam hati dan meresap ke dalam hati, kebaikan itu akan selalu siap muncul. Sebelum dinyalakan dia sudah mau terbakar, sudah mau menerangi. Kebaikan hatinya itu selalu ingin muncul. Belum dia belajar, sudah siap. Ketika dia mendengarkan satu kebaikan, satu sunnah, langsung memancat, langsung dia amalkan. Ini yang disebutkan dalam pernyataan para ulama salaf tentang makna ayat ini, seperti ucapannya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, Innal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Thumma nazala al-Qur'an. Fa'alimu minal imani thumma alimu minal Qur'an. Keimanan itu amanah dari Allah. Pertama kali turun ke dalam lubuk hatinya orang-orang yang beriman. Setelah itu turunlah Al-Quran. Maka mereka pun mempelajari ilmu dari iman, kemudian disempurnakan dengan ilmu dari Al-Quran. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, cahaya di atas cahaya artinya nurul iman ala nuril Quran. Cahaya iman atau cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Maksudnya apa? Yang kita pelajari dalam kajian-kajian, nasihat-nasihat yang kita dengarkan, bacaan Al-Quran yang kita baca, tidak ragu ini adalah kebaikan. Ini adalah permulaan cahaya. Maka cahaya ini perlu disempurnakan. Perlu direnungkan isinya, bacaan Al-Quran kita. Perlu kita renungkan dan kita koreksi diri kita dengan ilmu supaya menghasilkan kesempurnaan cahaya tadi. Cahaya iman sudah menerangi, ditambah lagi dengan cahaya Al-Quran. Salah seorang ulama salaf yang lainnya mengatakan tentang ayat ini, Yakadul mu'minu yantiku bil hikmati wa illam yasma' fiha bil athar fa in sami'a bil athar kana nuran ala nur. Hampir-hampir orang yang beriman itu mengucapkan kalimat hikmah padahal dia belum mendengarkan athar atau hadis. Maka ketika dia mendengarkan hadis, itulah yang disebut sebagai cahaya di atas cahaya. Ini yang dibutuhkan, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, untuk memperbaiki diri kita. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya. Cuman yang salah adalah kita berhenti, tidak meneruskan. Tahapan kita sudah benar.
Apa gunanya kita mengenal jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tujuannya agar kita mengetahui tahapan yang benar itu seperti ini, dan seperti ini. Orang-orang yang tidak mengenal jalan sunnah, tidak mungkin mereka mencapai kepada kebaikan karena jalannya saja mereka tidak tahu. Jadi jangan berkata, oh kalau begitu apa gunanya kita mengikuti kajian sunnah? Sama-sama juga belum tentu sampai kepada keridhaan Allah. Jelas jawabannya beda. Orang yang telah mengetahui jalan sunnah, mengenal kajian sunnah, berarti dia telah mengetahui, oh ini jalannya. Cuma dia perlu meneguhkan dirinya, menyabarkan dirinya untuk bisa bersabar menempuh jalan tersebut. Belajar lagi untuk bisa semakin memahami sebab-sebab untuk bisa menyelamatkan dia dalam menempuh jalan tersebut. Jadi tahapan yang kita tempuh sudah benar. Kita sudah belajar, betul kita belajar. Al-Quran sudah kita pelajari tajwidnya, betul tidak ada yang menyalahkan. Bahkan ada di antara kita yang berusaha menghafal Al-Quran. Masya Allah, keutamaan besar. Tapi jangan berhenti. Jangan merasa cukup. Jangan merasa puas. Jangan pernah merasa aman dari tipu daya syaitan. Ini permasalahannya. Jadi yang perlu dikoreksi dalam diri kita adalah ilmu yang sudah kita pelajari tadi, supaya tidak hilang dari hati kita, kita perlu ulangi. Hayatul ilmi mudzakaratuhu, kata para ulama. Hidupnya ilmu adalah dengan mengulang-ulanginya. Kalau selama ini kita membaca Al-Quran mentargetkan saya satu pekan harus selesai semuanya, tidak ada yang salah. Tapi sekarang perlu ditambah, usahakan merenungkan artinya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan fungsi daripada Al-Quran kalau dibaca sekedar lewat, tidak ada yang menempel ke dalam hati manusia. Ini yang perlu dikoreksi. Salat pun seperti itu. Kita salat sudah benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Cuma perlu kita renungkan bagaimana salat kita supaya bisa lebih bernilai. Yaitu kita harus mengenal zat yang kita ibadai. Seperti yang saya pernah jelaskan dalam penjelasan masalah khusyuk di beberapa pertemuan yang lalu. Agar kita bisa meraih khusyuk yang sebenarnya. Bukan khusyuk munafik. Yang diterangkan oleh para ulama. Antarul jasada khasyi'an wal qalbu laysa bi khasyi'. Kamu melihat tubuh yang sepertinya khusyuk padahal hatinya tidak khusyuk. Ini semua yang perlu adalah perenungan, perbaikan, melanjutkan jalan yang sudah kita tempuh agar kita bisa mencapai manfaat daripada ilmu yang sebenarnya. Hidayah tersebut sampai dan masuk ke dalam hati kita, yang inilah yang merupakan keberuntungan yang sesungguhnya yang akan menjadi sebab keselamatan manusia di dunia dan di akhirat nanti. Nah, inilah ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah, nasihat yang ingin saya sampaikan di pertemuan atau di kajian kita di malam hari ini. Memang tidak ada yang baru, tapi saya ingin mengingatkan supaya masing-masing kita semua bertanggung jawab untuk memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Karena ayat yang saya bacakan di awal tadi, ahlul kitab, fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Berlalu masa yang panjang, hati mereka tertutup. Saya juga pernah jelaskan di kajian yang lalu insyaallah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika murka kepada seorang hamba telah diberikan petunjuk sebab untuk memperbaiki diri, tapi dia tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa untuk menutup hatinya, na'udzubillahi min dzalik, sehingga menjadikan hatinya tidak bisa lagi terbuka untuk menerima kebenaran selama-lamanya. Maka selagi alhamdulillah hati kita masih mau terbuka, siap untuk menerima perbaikan, maka jangan sampai terlambat untuk kita segera menyambut hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha untuk menjadikannya meresap atau merasuk ke dalam jiwa kita dengan taufiknya. Maka inilah yang ingin saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kita di atas jalan Islam dan jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memudahkan kita untuk selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, untuk memudahkan kita meraih sifat-sifat yang mulia, kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam agamanya. Semoga ceramah singkat ini bermanfaat, tentunya untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi Rabbil alamin. Ya barakallahu fikum. Ada pertanyaan
Ana sering mengirim barang menggunakan jasa kantor pos, namun kantor pos mewajibkan biaya asuransi pada setiap pengiriman. Apakah ana berdosa jika terus mengirim barang via pos? Sebab akan memberatkan ana jika menggunakan jasa pengiriman yang lain. Ya, kalau memang itu terpaksa dan diharuskan, maka sebagaimana hal-hal yang lain seperti kita membeli tiket juga harus ada asuransinya. Itu kata para ulama karena darurat. Yang penting kita tidak ikut membenarkan hal tersebut dan tidak ikut mengambil hasil dari asuransi tadi, maka ini tidak menjadikan kita berdosa karena kita dipaksa dalam keadaan kita tidak menginginkannya. Tentu saja kalau kita bisa menggunakan hal yang lain lebih terhindar daripada hal ini, maka itu lebih bagus. Mohon penjelasan Ustadz, bagaimana menurut Ustadz seorang yang berpendapat bahwa dosa sir tidak berdampak bagi orang lain. Dosa yang tersembunyi tidak berdampak bagi orang lain. Ketika dijelaskan oleh para ulama, maksudnya dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi karena tidak mempengaruhi orang lain atau tidak menjadikan orang lain mengikuti dia, sehingga waktu diingkari pun diingkari secara sembunyi-sembunyi. Kita nasihati secara sembunyi-sembunyi, tidak perlu disampaikan di depan umum. Itu maksudnya. Karena dipertimbangkan tidak mempengaruhi orang lain karena orang lain tidak mengikutinya. Adapun masalah pengaruhnya kepada orang lain, tentu semua keburukan, apalagi kalau diremehkan dan dia tidak segera bertobat darinya, akan mempengaruhi hidupnya dan hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Sebagian dari para ulama salaf ada yang mengatakan, "Inni la a'sillaha fa'ara dzalika fi khuluqi imra'ati." Aku pernah berbuat maksiat kepada Allah yang kemudian aku melihat dampak keburukannya ada pada tingkah laku istriku. Jadi menjadikan hubungannya dengan orang-orang sekitarnya buruk. Karena barang siapa yang merusak hubungannya dengan Allah, maka hubungannya dengan orang-orang yang di sekitarnya, bahkan orang-orang yang paling dicintainya pun akan rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana orang yang merasa gembira ketika dekat dengan Allah, maka semua orang lain pun merasa gembira ketika dekat dengannya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan demikian. Man qarrat ainuhu billah qarrat bihi kullu ain. Barang siapa yang merasa gembira, tenang jiwanya ketika mendekatkan diri kepada Allah, maka semua orang yang di sekitarnya akan merasa gembira ketika dekat dengannya. Jadi kalau dikatakan tidak mempengaruhi, tentu mempengaruhi. Kalau orang-orang di sekitarnya sudah tidak tenang dengan dia, maka tentu dia akan sulit menasihati mereka. Bahkan dalam kehidupannya akan sering menimbulkan masalah. Ditambah lagi sudah kita ketahui, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh perorangan meskipun sembunyi-sembunyi kalau dia tidak bertobat, tidak menyesali perbuatannya, ini merupakan sebab timbulnya berbagai macam musibah. Satu orang yang melakukan musibah satu, 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Bagaimana makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah apa saja yang menimpa kalian maka itu akibat dari perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri. Jadi tentu berdampak mendatangkan keburukan kecuali kalau dia segera bertobat dan menyesali perbuatan tersebut. Apakah kiat-kiat yang kita lakukan agar tidak melanggar ilmu yang kita tahu kebenarannya? Berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat. Makanya doa itu ketika kita dapatkan dari sunnah Nabi SAW, kita ucapkan sambil kita renungkan isinya. Kita renungkan isinya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, nafsu yang tidak bisa ditundukkan, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Kita renungkan makna ini supaya kita dihindarkan dari melanggar ilmu yang telah kita ketahui. Kemudian menundukkan nafsu kita. Kita harus meyakinkan pada diri kita bahwasanya melanggar ilmu itu akan merugikan diri kita dengan kerugian yang segera di dunia apalagi di akhirat nanti. Maka dengan menanamkan keyakinan seperti ini insya Allah akan memudahkan kita untuk menjauhi perbuatan tersebut. Apa yang harus saya lakukan untuk menundukkan akal pikiran untuk memikirkan masalah takdir? Allahul musta'an. Orang yang telah mempelajari masalah takdir, bahkan secara fitrah manusia saja, itu harusnya tidak ada hal-hal yang menjadikannya bingung atau kalut pikirannya ketika memikirkan masalah ini.
Tidak lain yang menjadi sebab kekalutan pikirannya karena dia terlalu mungkin membaca atau mendengarkan syubhat dari orang-orang yang rusak pikirannya sehingga dia pun ikut rusak pikirannya. Takdir Allah Subhanahu wa taala kalau diimani dengan benar menjadikan kita tenang. Menjadikan hati kita merasa damai. Bayangkan ya, dalam urusan-urusan dunia kita saja, kalau kita punya satu urusan, kita titip kepada orang yang kita percaya dia amanah, pandai dalam menjalankannya, kita pergi dengan perasaan tenang. Padahal manusia bisa salah. Bagaimana ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Zat yang maha sempurna sifat-sifatnya. Maha sempurna kebaikannya, maha sempurna ilmunya, maha sempurna rahmatnya, maha sempurna penjagaannya, maha sempurna dalam segala-galanya. Maka tidak mungkin orang yang memahami masalah takdir itu pikirannya akan kalut atau bingung. Karena justru Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Kalau kita menyerahkan diri kepadanya, maka kita akan menjadikan hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang hati kita pantas untuk tunduk kepada kesempurnaannya. Apakah orang bisa merasakan manisnya iman tanpa mengenal jalannya sunnah? Jelas tidak mungkin. Kecuali kalau kita katakan iman itu bisa didapatkan tanpa memahami sunnah. Jelas tidak mungkin. Orang yang mengenal jalan sunnah saja belum tentu sampai, apalagi orang yang tidak mengenal sama sekali. Makanya syaratnya untuk mendapatkan kebaikan harus dengan menuntut ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam agama, yaitu mengenal sunnah. Fikih fid din yang paling tinggi, pemahaman agama yang paling tinggi adalah mengenal manisnya iman. Mengenal kesempurnaan iman. Jadi tidak mungkin orang yang tidak mengenal jalan sunnah bisa merasakan manisnya iman. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan jalan untuk mencapai keridhaannya adalah jalan yang digariskannya, yang diamalkan dan dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Cukup ya? Habis. Ya, pertanyaannya sudah habis, kita cukupkan kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.